Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, olahraga, makan yang teratur, serta istirahat yang cukup. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang makna belajar. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Ya, tuh, tentang kepemimpinan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Tahu nggak sih pengertian makna belajar menurut kalian? Ada yang tahu? Ya, pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan sebuah perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Sebagai apa? Sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru dan memiliki kepandaian atau ilmu setiap belajar dan aktivitas berlatih. Belajar menurut Sobri Sutikno adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Menurut Morgan, belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat dan hasil dari pengalaman yang telah lalu atau masa lalu. Apa sih tujuan dari belajar itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Dari hasil dari pengetahuan itu atau hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Karena dalam hal ini, pengetahuan akan meningkat kemampuan berpikir seseorang dan begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Dengan kata lain, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah didapat melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, keterampilan jasmani adalah kemampuan individu dalam menampilkan dan gerakan yang dapat diamati. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan, sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks atau bersifat abstrak, karena keterampilan ini berhubungan dengan pengayaan, cara berpikir, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah atau membuat sebuah konsep. Yang ketiga, membuat atau membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Hal ini, pembentukan sikap mental kita akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran diri di dalamnya. Adapun ciri-ciri belajar. Proses belajar dapat dikenal melalui beberapa karakter. Mengacu pada definisi belajar yang sudah Bu Kiki sampaikan tadi, ada pun beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkah laku, kognitif, efektif, psikomotor, atau campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu itu terbentuk. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Yang terakhir, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, bersifat menetap atau kontinu atau fungsional. Ketiga, bersifat positif dan aktif. Keempat, memiliki
tujuan, dan terarah. Kelima, meliputi segala aspek tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Adapun jenis-jenis belajar, setidaknya ada beberapa yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat. Belajar abstrak, proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan suatu masalah yang tidak nyata. Belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmani tertentu. Yang keempat, belajar sosial, proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya seperti masalah keluarga, sahabat, organisasi, dan lain sebagainya. Belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, belajar pemecahan masalah, berani berpikir, sistematis, teratur, teliti, atau menggunakan berbagai metode lainnya. Belajar apresiasi, belajar kemampuan dalam mempertahankan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai sebagai objek tertentu. Belajar pengetahuan, yaitu proses belajar sebagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Adapun strategi belajar. Yang pertama, strategi mengulang. Strategi mengulang membantu memudahkan pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Strategi elaborasi. Strategi ini adalah proses penanaman rincian dari informasi baru sehingga lebih bermakna karena sistem pengkodean menjadi lebih mudah. Sistem organisasi, yaitu sistem peningkatan kebermaknaan informasi baru melalui penggunaan struktur pengorganisasian baru. Strategi metakognitif yang berhubungan dengan pemikiran siswa, bagaimana mereka sendiri menggunakan strategi belajar mereka seperti itu. Nah, untuk ini adalah contoh dari pembuatan mind mapping atau pola pikir. Jadi nanti tugasnya kalian membuat mind mapping setelah kalian tujuan hidup kalian. Setelah kalian lulus dari SMK ini, tujuan hidup kalian ke arah mana-mana. Kalau kuliah di universitas apa, jurusan apa. Kalau kerja di perusahaan mana, ambil bidang apa. Kalau wirausaha nanti sistem yang digunakan online atau offline atau dua-duanya, mau usaha apa, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.